Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Fauzi Rahman dari kelompok 13. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang agama dan kebudayaan. Dan ini tim dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Azmi Amalia dengan NPM akhir 003. Selanjutnya ada Wulan dengan NPM akhir 020, dan selanjutnya saya sendiri dengan NPM akhir 084. Nah, latar belakang agama adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia di dunia. Agama dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia dalam masyarakat. Tetapi selain agama, ada faktor lain yang mempengaruhi dan dijadikan pedoman hidup masyarakat, yaitu kebudayaan, yang secara turun-temurun sudah dianut dari zaman nenek moyang dulu. Agama dan kebudayaan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Agama berasal dari Tuhan yang Maha Esa, sedangkan budaya atau kebudayaan adalah buatan manusia yang berupa kebiasaan yang dilakukan dari waktu ke waktu sehingga membentuk kebudayaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wulan. Saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang interrelasi antara agama dan budaya. Manusia dan masyarakat dan kebudayaan berhubungan secara dialektika. Ketiganya berdampingan dan berimpit saling menciptakan dan meniadakan. Satu sisi, manusia menciptakan sejumlah bagi masyarakatnya. Pada sisi yang lain, secara bersamaan, manusia secara kodratik senantiasa berhadapan dan berada dalam masyarakat. Homo socius, masyarakat telah ada sebelum seorang individu dilahirkan dan masih akan ada sesudah individu mati. Lebih dari itu, di dalam masyarakatlah dan sebagai hasil proses sosial, individu menjadi sebuah pribadi. Ia memperoleh dan berpegang suatu identitas. Manusia tidak akan eksis bila terpisah dari masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat sebagai kumpulan individu-individu manusia diciptakan oleh manusia, sedangkan manusia sendiri merupakan produk dari masyarakat. Kedua hal itu menggambarkan adanya dialektika inheren dari fenomena masyarakat. Nah, apa itu dialektika sosial? Menurut Berger, proses dialektika sosial itu terdiri dari 3 momentum atau langkah, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Yang pertama, eksternalisasi merupakan bagian dari momen yang dijelaskan oleh Peter Luckman. Proses ini diartikan sebagai bentuk aksi dari diri masyarakat secara terus-menerus direalisasikan ke dunia berupa sikap fisis atau non-fisis mental. Bentuk ini, eksternalisasi, ini dapat kita pahami sebagai bentuk dorongan dalam diri manusia untuk membangun dunia manusia itu sendiri, seperti mengedepankan dorongan-dorongan stabilitas pada dirinya sendiri. Contohnya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengekspor kegiatannya selama di Korea di media sosial sehingga bisa dijadikan sebagai konsumsi publik atau sebagai motivasi publik. Secara tidak langsung mereka berdua telah mengeksternalisasi kepada publik. Yang kedua, objektifikasi. Apa itu objektifikasi? Momen yang kedua ini merupakan hasil dari interaksi antara dua realitas antara manusia dan sosial, kultural yang diposisikan secara terpisah. Manusia sendiri bersifat subjektif, sosial kultural merupakan intersubjektif, dan yang menjadi objektifnya adalah realitas sosial. Contohnya adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan atau dimunculkan oleh para selebgram, youtuber, dan lainnya dapat respon yang baik bagi publik, sehingga publik mengikuti tren tersebut. Yang ketiga, internalisasi, pemahaman atau penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektif sebagai pengungkapan suatu makna.
Internalisasi ini bisa diartikan berupa sebuah transformasi dari dunia objektif ke dalam struktur-struktur subjektif. Contohnya, realnya seorang penggemar artis yang sering menunjukkan trennya yang ia pakai ke halayak publik dapat ditiru olehnya, sehingga dia menerapkan dalam kehidupan. Ini adalah contohnya menginternalisasikan dirinya sendiri karena mengikuti orang yang ia kagumi. Terima kasih. Agama merupakan bagian kebudayaan. Kelompok orang yang tidak setuju dengan pandangan bahwa agama itu kebudayaan adalah pemikiran bahwa agama itu bukan berasal dari manusia, tetapi datang dari Tuhan. Dan sesuatu yang datang dari Tuhan tentu tidak disebut dengan kebudayaan. Memang benar bahwa wahyu yang menjadi pudential agama itu dari Tuhan. Akan tetapi realisasinya dalam kehidupan adalah persoalan manusia dan sesungguhnya tergantung pada kapasitas dari manusia sendiri, baik dalam hal kesanggupan dirinya untuk menjalankannya dalam kehidupan. Menurut pandangan ini, realisasi dan aktualisasi agama sesungguhnya telah memasuki wilayah kebudayaan sehingga agama mau tidak mau menjadi soal kebudayaan. Pendirian Konsaraningrat ini didasarkan kepada konsep Durkheim mengenai dasar-dasar religi, mengatakan bahwa tiap-tiap religi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 4 komponen, yaitu yang ke-1, emosi keagamaan yang menyebabkan menjadi religius. Yang kedua, sistem kepercayaan yang mengandung keyakinan serta mengandung bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, serta dari wujud tentang alam gaib. Yang ketiga, sistem upacara religius yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan, dewa-dewa atau makhluk halus yang mendiami alam gaib. Yang keempat, kelompok-kelompok religius atau kesatuan-kesatuan sosial yang menganut sistem kepercayaan tersebut. Pendirian Konsaraningrat di atas tercermin dalam teori kultural universalnya, di mana beliau memasukkan religi sebagai isi atau bagian dari kebudayaan, yaitu ke-1, sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, serta sistem perkawinan. Kedua, bahasa lisan maupun tertulis. Yang ketiga, kesenian, yaitu seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Yang kelima, religi. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Rian Pauji Rahman, yaitu agama bukan wahyu merupakan bagian dari kebudayaan. Kenapa begitu? Karena ditinjau dari segi sumbernya dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok. Pertama, yaitu agama alamiah. Agama alamiah adalah agama hasil karya manusia, dinamakan pula filsafat atau agama bumi atau agama budaya. Yang kedua yaitu agama samawiyah. Agama samawiyah yakni agama yang diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasulnya. Disebut juga agama wahyu atau agama langit dan agama proetis. Ahmad Abdullah Al-Masdosi merumuskan perbedaan antara agama wahyu atau agama samawiyah dengan agama bukan wahyu atau agama budaya sebagai berikut. Yang pertama, agama wahyu berpokok pada konsep keesaan Tuhan, sedangkan agama bukan wahyu. Yang kedua, agama wahyu beriman kepada nabi, sedangkan agama bukan wahyu. Yang ketiga, semua agama wahyu lahir di Timur Tengah, sedangkan agama bukan wahyu kecuali paganisme atau lahir di area tersebut. Selanjutnya yaitu agama Sanawi bukan merupakan bagian kebudayaan.
Saifuddin Ansari mengatakan bahwa agama samawi dan budaya tidak saling mencakup. Pada prinsipnya, yang satu tidak merupakan bagian daripada yang lainnya, masing-masing berdiri sendiri. Atas dasar itu, perlu ditegaskan bahwa agama Islam sebagai agama samawi bukan merupakan bagian dari kebudayaan Islam. Artinya, antara agama dan kebudayaan masing-masing berdiri sendiri, namun di sisi lain terdapat kaitan erat. Hubungan erat itu adalah Islam merupakan dasar, asa, pengendalian, pemberi arah, dan sekaligus merupakan nilai-nilai budaya dalam pengembangan dan perkembangan kultural. Agama Islamlah yang jadi pengawal, pembimbing, dan pelestari seluruh rangsangan dan gerak budaya, sehingga ia menjadi kebudayaan yang bercorak dan beridentitas Islam. Dalam Islam, unsur-unsur kebudayaan terlarang masuk ke dalam ajaran atau agama. Misalnya saja orang dapat melakukan sholat langsung kepada Allah tanpa dicampuri media, tarian, dan nyanyian. Dengan demikian, agama Islam tetap terjaga kemurniannya dan keasliannya. Jadi kesimpulannya, manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubung secara dialekti. Apa itu dialekti? Dialekti yang tadi oleh rekan saya dijelaskan di A. Ketiganya berdampingan dan berimpit, saling menciptakan dan meniadakan. Keberadaan mereka tidak mandiri tanpa berkaitan dengan yang lainnya, hubungan manusia, masyarakat, kebudayaan pun berada dalam dialekti gamsut ini. Satu sisi manusia menciptakan sejumlah nilai bagi masyarakat, pada posisi lain yang bersamaan manusia secara kodrat senantiasa berhadapan dan berada dalam masyarakat homo socius. Memang benar wahyu menjadi sandaran fundamental agama itu datang dari Tuhan, akan tetapi realisasinya dalam kehidupan adalah persoalan manusia. Sesungguhnya tergantung pada kapasitas dari manusia sendiri, baik dalam hal kesanggupan pemikiran atau pemikiran intelektual untuk memahaminya, maupun kesanggupan dirinya untuk menjalankannya dalam kehidupan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan karena kami dalam tahap belajar. Silahkan jika ada pertanyaan mengenai materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.